Nexty Teenager Future Generation. Oke, kita kembali lagi bersama Kupas Tuntas bersama Nexty. Jadi kita mau kupas tuntas tentang apa nih? Nah, yang seperti kita ketahui sedang dunia hadapi saat ini yaitu COVID-19 atau Coronavirus. Oke, tapi kita bukan mau bahas tentang virusnya sih, cuma sebagai pencegahan ataupun apa ya, seperti How to maksudnya pencegahan agar terhindar dari coronavirus itu sendiri. dengan cara Mencuci tangan dengan tepat dan benar selama 20 detik atau 30 detik. Jadi kupas tuntas kali ini guys itu seputar dengan how to protect yourself. Ya. Jadi kita melindungi diri dengan cara mencuci tangan. Ya, lakukan habit dengan mencuci tangan yang tentu saja yang baik dan benar. yes. Benar. Caranya bagaimana? Caranya itu Oke. Jadi untuk agar ketika tangan kita sudah terkontaminasi oleh coronavirus tersebut, jalur mereka masuk dalam tubuh kita tuh yaitu 3 cara tadi. Nah, untuk mencegahnya tentu saja yaitu dengan mencuci tangan dengan yang benar. Caranya yaitu selama 20 detik. sampai 30 detik. Ya, benar sekali. Kok Tadi sudah pakai itu ya kak? Oh sudah cuci tangan tadi. Oh, Oh cuci iya, tangan. sudah. Nah, sebenarnya kan ada juga yang bilang dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Iya. Tapi yang sebenarnya disarankan oleh para ilmuwan dan tenaga kesehatan WHO yang itu lebih efektif. yang sangat efektif dan yang lebih efektif yaitu menggunakan sabun dan mencuci tangan selama 20 detik. Ya, jenis apapun itu. Iya. Apapun jenis apapun. Terus bagaimana sih kita tahu itu mencuci tangannya sudah selama 20 detik? Nah, ini ada tips sih dari teman dari kita, yaitu coba nyanyi lagu. Happy birthday selama 2 kali. Iya, kayak happy birthday to To you, you. happy birthday to you, Happy birthday. happy birthday, happy birthday to you. Berarti satu happy birthday itu 10 detik. Iya, benar sekali. Teman-teman kalau mau cross check silakan coba sendiri di rumah, kayak cuci tangan terus lihat stopwatchnya itu satu kali happy birthday itu 10 detik. Jadi untuk 20 detik itu ya itu kita ulang 2 kali. Oh, kenapa harus 20 detik? Oh iya, oke. Jadi sebenarnya coronavirus itu dari yang saya lihat di fox.com itu coronavirus strukturnya terdiri dari protein dan lemak. Nah, ketika kita cuma mencuci tangan menggunakan air, virus tersebut masih tertempel di tangan kita karena ada kandungan dari lemaknya. Kan lemak dengan air itu memiliki sifat yang tidak bisa menyatu dan ya bertolak belakang. Jadi dan sedangkan sabun itu sendiri memiliki sifat yang bereaksi dengan air maupun dengan lemak atau minyak ya itu. Nah, tapi itu tentu saja kalau kenapa harus 20 detik itu agar efektif si sabun itu memiliki efektivitas dan bekerja dengan baik. Dan itu juga sudah teruji ke beberapa sumber itu ada yang 5 detik, 10 detik, 15 detik, bahkan sampai 20 detik. Dan nanti kita bisa lihat gambarnya di sini. Nah, itu. Jadi yang paling efektif memang selama 20 detik karena ketika kita hanya mencuci tangan selama 5 detik, virus tersebut itu masih menempel. Iya, masih Serius, menempel. masih menempel. Ataupun 10 detik itu masih tetap menempel. Nah, itu yang paling efektif memang selama 20 detik. Gitu. Terus kalau untuk hand sanitizer ini untuk efektifnya itu kayak gimana? Oke, jadi ya ada juga yang mengatakan hand sanitizer juga efektif untuk coronavirus itu sendiri, tapi itu pun komposisinya minimal harus 60%. Dan lagi-lagi disarankan tetap saja yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.
komposisi 60% itu komposisi alkoholnya. Iya. Jadi itu komposisi minimal sekali. Gitu. Terus kalau di bawah dari 60% itu Oh, tidak tentu termasuk efektif gitu. sangat Tapi- tidak apa? Tapi kan ada kandungan alkoholnya. Iya, tidak efektif karena kan kita di sini menghadapi virus yang dimana apa ya 60% itu pun minimal 60% yang terkandung. Nah, dan sedangkan sifat alkohol juga itu reaksinya cepat berubah. Jadi tetap saja disarankan untuk lebih ke cuci tangan gitu. Dan kita lihat juga seperti yang berkembang saat ini dunia menghadapi pandemi virus corona ini, tentu saja efeknya dari ekonomi dan segala macam, di mana harga hand sanitizer itu pun Melonjak sangat tinggi, melonjak sangat tinggi. Nah itu jadi mengapa lebih disarankan dengan mencuci tangan pakai sabun itu, karena dari kita lihat hand sanitizer itu sendiri sudah mahal dan itu pun yang dijual oleh beberapa orang belum tentu kandungannya itu sebanyak 60%. Jadi kayak teman-teman di situ harus melihat juga komposisi yang terdapat di dalam hand sanitizer itu sendiri. Bahkan ada kayak hand sanitizer tapi ya kandungan alkoholnya cuma 5%. Ya, itu parah. Ya, itu apa ya, sangat tidak disarankan untuk teman-teman gunakan. Berarti semakin tinggi kadar alkoholnya semakin bagus. Ya, benar sekali. Jadi yang harus diperhatikan tadi cara mencucinya harus Iya, 20 harus detik 20 detik. dan di air yang mengalir. Mengalir, betul. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kita memakai sabun cair maupun sabun yang basah. Tapi ada perbedaan yang signifikan antara hanya kita bergantung di hand sanitizer sama dengan sabun. Jadi Biasa, kebayang, gitu. jadi bisa kita kebayangkan kalau misalnya tangan kita nih lagi kotor kan, lagi kotor sekali, terus kita tiba-tiba pakai hand sanitizer, itu kan kayak bagaimana kan? Terus kalau misalnya kita pakai sabun itu maka pembersihannya itu lebih efektif, karena walaupun bagaimana kalau hand sanitizer itu hanya membersihkan ketika misalnya tangan tampak masih bersih, sedangkan kalau kotor maka sabun itu yang membersihkan, maupun kotor ataupun sedang bersih. Jadi lebih efektifnya ya sabun. Ya, sabun. Lagi-lagi kita kembali kepada sabun. Oh iya, BTW kalau tidak salah hand sanitizer ini dalam acara dalam situasi kepepet saja. Situasi kepepetnya itu kayak misalnya kita berpergian. Oh iya, benar sekali. Bisa terus di kendaraan. di kendaraan. Jadi kita dapat air. Terus Iya. tidak ada air, sumber air itu jauh sekali. Kayak begitu. Terus kalau misalnya hand sanitizer itu kita pakai selama 4-5 kali, itu kita akan tetap cuci tangan juga. Jadi yang lebih efektifnya itu ya cuci Tetap tangan. cuci tangan. Kembali lagi ke cuci tangan dan cuci Pakai tangan sabun. pakai Pakai sabun dan sabun. air mengalir. Ya itu. Jadi kalau harga hand sanitizer melambung terus pakai masker itu kita harus worry tidak? Ya, sebenarnya tidak sih, karena yang memang paling efektif itu dan sangat disarankan oleh WHO itu menggunakan sabun dan air mengalir. Iya. Gitu. Cuman masyarakat kita mungkin belum paham tentang pencucian mencuci tangan secara benar. Makanya adanya virus ini membuat kita sebagai masyarakat Indonesia maupun dunia berbondong-bondong untuk membeli hand sanitizer, padahal hand sanitizer itu belum tentu membunuh virus yang ada di tangan kita. Kalau mau Seharusnya, dibilang lebih efektivitasnya efektif. itu lebih efektif ya sabun menggunakan sabun. air daripada si hand sanitizer itu sendiri. Perlu ada percobaan tidak? Oh iya, Boleh. iya sih. Iya, Jadi oke. kita mau menunjukkan kepada teman-teman sebagaimana sih efektivitas dari sabun itu sendiri Iya, betul. terhadap Virus atau bakteri. kotoran-kotoran Iya. dan segala macam. Gitu. Oke, sekarang percobaan eksperimen time. Yeay! Sekarang eksperimen. Oke. Tetang. Oke guys, selamat datang kembali di Eksperimen time. Nah, jadi kita mau ngapain nih Kak Yuki pertama? Eksperimennya. eksperimen tentang penggunaan sabun itu lebih efektif. Jadi ini kita bayangkan sebagai virus Ataupun kotoran-kotoran. kotoran-kotoran. Coba gimana?
sudah baik sekali. Terus selanjutnya kita ngapain Kak Yuki? Jadi terus selanjutnya ini kan before kan, ini tanpa ada sabun itu, jadi kita langsung taruh tangan kita. Bisa dilihat tidak terjadi apa-apa kan? Iya. Dan Oke. reaksi begitu. Ya reaksi apa? Malah itu menempel ya di tangan kita Di tangan sendiri. kita Oke. sendiri, oke. Oke. Masih itu. Coba lagi. Langsung di tanganmu, Juk. Oh iya. Ini sabun ya. Oke. Nah, terus gimana Kak Yuki? Langsung taruh. Langsung taruh. Bismillah. Jangan langsung colok pelan-pelan. Di tengah-tengah, coba di tengah. Ya tuh. Ya bisa dilihat kan? Tapi kita Mereka jauh menjauh. sekali. Dia menjauh. Seperti masalah kita, ketika ada masalah, teman-teman malah Dan jauh. bisa dilihat tangan Kak Yuki tadi sama tanganku. Nah, ini bisa dilihat perbedaan bagaimana si sabun itu berefek sekali sama bakteri maupun virus. Bakteri ataupun kotoran-kotoran kotoran. itu. Oke. Nah, oke, tadi kan sudah selesai eksperimen kita dan hasilnya bagaimana? Sangat menakjubkan. Sangat membuktikan bahwa memang sabun ini sangat efektif dalam memprotek diri kita dari si virus ataupun ya bakteri tersebut. Kayak yang tadi kan seperti dilihat tangannya Kak Yuki itu sendiri kan tanpa sabun, ketika dicelupkan itu malah menempel di tangannya. Sedangkan ketika tangan saya dibaluri oleh sabun, itu tiba-tiba apa sih? Yang kita analogikan sebagai kuman ataupun virus itu malah menjauh ketika ini diberikan sabun. Jadi itu bisa menggambarkan bahwa sabun itu sangat efektif dalam memprotek diri kita dari si virus itu sendiri. Oh iya Van ya. Jadi ada salah satu cara lagi sih sebenarnya. Jadi apa? itu pakai roti teman-teman. Jadi itu pakai roti. Tapi kita di sini tidak lakukan karena itu memang membutuhkan waktu 3 sampai 4 minggu. Iya. Tapi kita tetap berterima kasih pada guru ini dari Jarale Anis Medsat memposting di Facebook karena postingannya di Facebook ini membuktikan bahwa roti itu misalnya 3 potong, ada roti yang jadi sebelum itu kita cuci tangan dulu. Ada yang cuci tangan, ada yang tidak. Cuci tangannya cuma pakai Air. biasa, Oke. terus tidak sama sekali pakai sabun dengan hand sanitizer. Ya, jadi 4. Oke, sorry. Terus itu dilakukan percobaan setelah 3 sampai 4 minggu itu terlihat bahwa rotinya sudah tidak cantik, tapi yang pakai sabun tadi itu adalah yang paling bagus dari percobaan itu. reaksi dari tangan tersebut tangan dari tersebut itu. sabun, hand sanitizer yang tanpa Pakai air biasa. air biasa air biasa, ataupun tanpa- masih tangan kotor gitu. Reaksinya sangat tidak cantik, tetapi yang pakai hand sanitizer pun tetap ada bakteri dan virusnya di dalam. Tetap ada jamur gitu Ah. yang muncul di roti gitu. Ya, di roti itu. Nanti kita bisa lihat fotonya di atas ini, Oke, gambarnya. di atas ini ya. Oh ya, sama tambahkan sebenarnya. Si siapa tadi? Ibu siapa? Jirale. Jirel. Jirel. Oh, Jirel. Oke. Nah, si Ibu Jirel ini sebenarnya dia adalah seorang guru. Jadi dia lakukan eksperimen dengan roti. Jadi dia mengajarkan seberapa penting untuk mencuci tangan pakai sabun. Kenapa harus pakai sabun? Kenapa tidak pakai hand sanitizer? Karena ternyata ada perbedaan yang signifikan. Jadi ada roti itu yang dia sentuh ketika dia cuma cuci air pakai tidak cuci tangan pertama, kedua cuma pakai air biasa. Terus ada roti ketiga itu dia pakai hand sanitizer, yang roti keempat dia pakai cuci tangan pakai sabun. Oke. Nah, dalam kurun 3-4 sampai 4 minggu, ternyata Reaksinya berbeda. ya. Jadi yang cuci tangan pakai sabun itu sama sekali tidak ditumbuhi jamur seperti itu. Jadi ya Hand sanitizer pun tumbuh jamur, masih tumbuh jamur Jadi- kayak gitu. Jadi ya bisa dilihat sebagai pembuktian 2 eksperimen yang tadi, yang ini sama yang roti tadi itu, bahwa memang sabun itu efektif sekali untuk memprotek diri kita dari kuman ataupun virus, terutama si coronavirus yang kita hadapi. Jadi dari eksperimen dan segala macam kita bisa menyimpulkan kan
mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir dengan selama 20 detik. Dan juga tidak perlu panik gitu. Kalau misalnya kita di pasaran tidak mendapatkan hand sanitizer itu sendiri ataupun harganya melonjak dan segala macam, kita tidak perlu panik selagi sabun itu, sabun terserah mau sabun batak ataupun sabun cair itu masih ada di rumah kita. Iya, betul. Karena itu memang sabun itu sendiri ya sudah efektif untuk melindungi kita dari si virus itu, virus atau bakteri itu. Jadi tidak perlu panic buying dan ya tunggu apa ya? Menyentuh muka. Oh iya, lupa. Dan itu juga kurang-kurangilah atau bahkan jangan menyentuh mata, hidung dan mulut ketika ya keadaan tangan kita itu sedang tidak masih kotor ataupun walaupun habis beraktivitas. ya setelah beraktivitas seperti itu. Ada pesan khusus tidak untuk teman-teman di rumah, teman-teman teenagers di rumah? Selain menjaga kebersihan tangan, mungkin ada pesan khusus atau ada pesan semangat untuk mereka yang sedang social distancing di rumah? Nah, kita juga kan sebenarnya dari arahan pemerintah itu di rumah aja dulu kan, gerakan di rumah aja dulu itu gunanya untuk mengisolasi diri selama 14 hari dan itu juga untuk menekan penyebaran. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, jadi tetap kerjakan tugas dan segala macam. It's okay. Itu buatlah diri kalian buatlah diri kalian produktif meskipun masih terisolasi ataupun ya itu. Dan jaga jarak. Ya seperti kita ini, kita kan ya insya Allah kita sehat dan kita tapi tetap menjaga jarak. Meskipun ya jaraknya tidak memenuhi standar yang dibilang social distancing, tapi tetap ada jarak dan tidak berpegang. Iya. Ya betul. Tidak saling bersentuhan gitu. Oke, sekian dari kami. Saya Fania. Saya Yuki. Saya Chai. Sampai ketemu lagi di Kupas Tuntas bersama Next Teen. Next Teenager, Future Generation. Yeay!